Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dikaruniakan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita sama-sama bisa hadir di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis yang mulia ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua karena mendapatkan syafaatnya. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah kenikmatan yang besar ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa menjumpai bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berbagai keutamaan dan keistimewaan. Dan Ramadan ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Sehingga pertanyaannya, sejauh mana sambutan
sambutan kita ini terhadap bulan yang mulia ini. Apakah di dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini betul-betul ada yang istimewa? Atau mungkin kita biasa-biasa saja? Artinya jawaban ini sangat mempengaruhi bagaimana kita memperlakukan Ramadan. Kalau bulan suci Ramadan ini kita anggap biasa-biasa saja, maka kita akan melakukannya sebagaimana bulan-bulan yang lainnya. Tapi kalau bulan suci Ramadan ini memang betul-betul istimewa, maka perlakuan kita terhadap Ramadan ini juga istimewa. Dan bisa jadi tidak satupun waktu yang akan terlewatkan agar bulan ini memang betul-betul menjadi sesuatu yang istimewa. Ini penting ya, karena tradisi masyarakat selama ini melihat Ramadan itu hanya kebiarnya saja. Rame di awal dan rame di akhir. Di awal ya, dimulai dengan tarhib atau targhib. Nah, kemudian 10 hari yang pertama itu mungkin masih sangat ramai. Ya, di pertengahan ya, itu sudah mulai sepi. Ya, di akhir ketika menjelang hari raya, ini justru yang ramai itu ketika mempersiapkan hari rayanya. Dan tentunya kita sebagai orang yang mengistimewakan Ramadan, ya, kita tidak seperti itu. Ya, kita tidak seperti itu. Kita akan maksimalkan waktu ini, kita maksimalkan bulan suci ini betul-betul meningkatkan kualitas kita. Berjamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Beberapa kesempatan ya, saya sudah pernah nyampaikan ya, setidaknya ada 3 hal yang kita kuatkan ya, di dalam memaksimalkan bulan Ramadan ini. Ya, yang pertama terkait dengan menguatkan niat. Karena bulan puasa atau puasa ini adalah perintah Allah, maka niatkan semuanya karena Allah. Ya, niatkan semuanya karena Allah. Karena niat ini menjadi standar. Ketika niatnya salah, maka berakibat juga pada perbuatannya.
Maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi puasa ini adalah khusus untuk orang-orang yang beriman. Ya, khusus untuk orang-orang yang beriman. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita perkuat niat kita ini karena Allah. Karena ada orang yang puasa ini bukan karena Allah, karena dia sebagai pejabat mungkin sungkan, ya anak buahnya pada puasa dia ikut puasa. Atau kita tinggal di rumah orang tua atau mertua, orang tua kita puasa, mertua kita puasa, kita ikut puasa. Atau ketika teman-teman kita ikut puasa, kita juga ikut puasa. Nah, hal-hal semacam inilah yang harus kita perhatikan. Ketika niat kita salah, maka akan berakibat pada perbuatan selanjutnya. Akan tetapi kalau puasa kita ini karena Allah, maka kita ini akan memaksimalkan diri agar dinilai oleh Allah. Setiap perbuatan yang ingin kita lakukan ini memang betul-betul dipahami sehingga menghadirkan simpati Allah, menghadirkan simpati Allah kepada kita. Jadi ini yang pertama, menguatkan niat kita. Jangan sampai kita berpuasa ini niatnya salah, ya. Karena standar amal itu adalah tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Kalau niat kita karena Allah, maka nanti akan diapresiasi oleh Allah. Tapi kalau niat kita karena yang lain, ya kita akan mendapatkan yang lain. Ya, akan mendapatkan yang lain. Kemudian yang kedua yang perlu kita kuatkan adalah menguatkan bekal kita. Ibaratnya puasa ini kan sebuah perjalanan, ya. Agar perjalanan ini bisa nyampe, ya, bisa nyampe kepada tujuan, maka diperlukanlah bekal. Setidaknya ada 4 bekal yang harus kita miliki. Pertama, bekal ruhiyah, ya. Bekal keyakinan, ya. Ketika kita memiliki bekal ruhiyah ini, memiliki bekal keyakinan kepada Allah, maka kita akan melakukan puasa ini dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi kalau kita tidak yakin dengan perintah puasa ini, ya pastinya kita akan menjalankannya dengan ragu-ragu. Tidak ada keyakinan sama sekali. Maka ini yang harus dikuatkan bekalnya ini. Ya, dikuatkan bekalnya. Puasa ini perintah dari Allah, maka kita harus yakini ketika kita menjalankan perintah Allah ini, maka akan kembali kepada diri kita. Ya. Kemudian yang kedua, bekal ilmiah, bekal ilmu. Ya, puasa itu harus diilmui. Kita harus paham apa sih rukunnya puasa, apa sih syarat sah puasa, apa yang membatalkan puasa.
Sehingga ketika puasa ini kita ilmui, maka kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Puasa yang kita lakukan juga berkualitas, ada nilai tambahnya. Akan tetapi kalau kita tidak memiliki modal ilmu ini, kita tidak memiliki bekal ilmu, maka puasa yang kita jalankan ini hanya sebagai sebuah rutinitas. Ya. Sebuah rutinitas. Ketika sahur ikut sahur, ya, siangnya kita menahan lapar, kemudian waktunya buka kita berbuka. Tapi kalau semua kegiatan atau aktivitas itu kita ilmui, kapan kita harus sahur, ya, kapan kita harus berbuka, ini kalau kita ilmui, maka puasa kita ini menjadi kualitas. Demikian juga kalau kita tidak memahami apa larangan-larangan ketika kita berpuasa, ketika kita tidak paham apa sih larangan-larangan, apa sesuatu yang harus kita hindari ketika kita menjalankan puasa, ini bisa menjadi masalah. Ya, bisa menjadi masalah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, ya, ya, ketika kita berpuasa, ya, kita menghindari perbuatan-perbuatan yang merusak pahala puasa. Misalkan hibah, ya, ngerasani orang, ya, puasanya sah, tapi pahalanya berkurang, bahkan bisa menjadi rusak. Ya, bisa menjadi rusak. Kita puasa, tapi kita tidak bisa menahan, ya, mata kita, mulut kita, mata kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, mulut kita dari ucapan-ucapan yang, ya, tidak baik, ya. Puasanya tetap sah, tapi pahala puasanya ini yang berkurang, bahkan bisa menjadi rusak. Tapi kalau kita mengilmui ini semua, maka puasa yang kita hasilkan itu menjadi hasil yang maksimal, hasil yang berkualitas. Nah, ini para jemaah, bekal ilmu ini penting. Maka mumpung puasa kita ini masih mendapatkan 2 hari, ya, ini terus kita ilmui supaya semakin lama dari hari ke hari ini puasa kita ini menjadi puasa yang berkualitas, sehingga wajar, ya, wajar ketika kita menjalankan puasa dengan benar, puasa yang kita ilmui, maka Allah memberikan apresiasi yang berbuah ketakwaan, la'allakum tattaqun itu. Ya, la'allakum tattaqun itu. Ini para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bekal yang ketiga adalah bekal jasadiyah, kekuatan fisik. Ini terus kita kita sampaikan supaya menjadi sebuah pemahaman. Puasa itu bukan berarti kita mengurangi produktivitas. Justru puasa itu kita harus makin produktif. Ya, harus makin produktif. Ya, mentang-mentang puasa banyak tidurnya, ya. Dengan alasan Ustaz tidur ini ibadah, sehingga habis sahur
sampai duhur tidur, nanti habis duhur tidur lagi. Ya. Makanya kekuatan fisik itu penting. Ya, kekuatan fisik ini penting. Orang yang lemah, ya, orang yang tidak memiliki kekuatan fisik yang prima, maka dia juga tidak akan mampu menjalankan puasa ini dengan maksimal. Ya, apalagi seorang kepala keluarga yang harus memikirkan nafkah keluarganya, tidak mungkin kan bersantai-santai. Ya, dengan alasan puasa, ya udah, tidak usah bekerja, tidak usah masuk kantor. Alasannya apa? Ya ini kan puasa. Ya, menahan lapar, ya, capek dan sebagainya. Nah, padahal seharusnya orang yang berpuasa itu harus semakin produktif, ya, harus semakin produktif. Nah, untuk meningkatkan produktivitas inilah dibutuhkan kekuatan fisik, kekuatan jasad itu. Sehingga meskipun puasa seharian, tapi karena fisiknya kuat, maka tidak ada pengaruhnya. Tetap prima, tetap fit. Jadi seperti itu. Nah, untuk itu ini perlu kita jaga. Ya, perlu kita jaga. Jadi bukan malah memperbanyak tidurnya. Ya. Bukan malah memperbanyak santainya. Ya. Apalagi kalau kita, ya, misalkan sholat taraweh, biasanya kita ini kan setelah habis isya, sholat ba'diyah, setelah itu sudah, ya kan? Nah, ini ditambah, ya. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ya. Untuk melaksanakan 11 atau 23 rakaat ini juga dibutuhkan kekuatan fisik. Orang yang sakit-sakitan tidak mungkin bisa menjalankan sholat taraweh 11 maupun 23. Ya, karena berdiri lama ini juga butuh fisik. Rukuk itu juga butuh fisik. Ya, orang yang loyo, orang yang lemah, ya, ketika dia harus berdiri, ya, bisa jadi langsung ambruk. Nah, ini perlu diwaspadai. Perlu dipahami, kekuatan fisik ini perlu dan sangat diperlukan sekali. Ya, sangat diperlukan sekali. Ya, sehingga ketika kita memiliki kekuatan fisik, kekuatan jasad, ya, maka kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan segala rangkaiannya ini bisa maksimal. Ya, bisa maksimal. Apalagi kalau di malam harinya jam 1 kita bangun, ya, sekali, ya, apa namanya, itu ketika kita sholat malam itu menuntaskan 1 juz misalkan, itu butuh berapa lama? Nah, itu kalau kita tidak memiliki kekuatan fisik, ya kita tidak bisa melaksanakan, ya, puasa dan ibadah-ibadah dengan segala rangkaiannya itu dengan maksimal. Maka kekuatan fisik, modal fisik, bekal fisik ini harus diperhatikan. Ya. Caranya bagaimana? Ya kita tetap hati-hati ketika berbuka, ketika makan sahur. Ya, meskipun makannya enak, ya tetap ada takarannya, tidak over. Oh, ketika melihat bukanya ini kok buahnya ada bermacam-macam, ya, over. Ya, habis minum ini, minum itu, minumnya saja itu tidak hanya 1 macam, bisa 3 macam. Belum nanti lauknya ada beberapa macam, semuanya disikat. Ya. Kemudian habis makan semua, tidak bisa berdiri. Ya, ketika tidak bisa berdiri maka
tidak bisa sholat taraweh. Demikian juga ketika sahur. Ya, meskipun banyak lauknya, banyak sayurnya, banyak nasinya, banyak minumannya, kita juga tetap waspada. Jangan sampai makanan-makanan yang berlebihan itu kemudian menjadikan kita lemah, menjadikan kita loyo, menjadikan kita tidak berdaya. Karena kebanyakan makan, maka sudah otomatis ya, mata itu akan mengajak tidur. Ya, mata itu pasti akan mengantuk dan otomatis akan mengajak tidur. Ya, jadi bekal fisik ini penting. Ya, jadi bekal fisik ini penting. Jangan sampai gara-gara fisik kita yang loyo, lemah, kemudian kita tidak bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan baik. Maka kehati-hatian, ya, kehati-hatian itu. Ya. Kemudian yang keempat adalah bekal maliyah, bekal harta. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa ini adalah bulan yang sangat terbuka lebar kesempatan untuk membangun kepedulian kepada orang lain melalui sedekah. Jangan sampai kebalik. Ya, modal mal ini bukan hanya sekedar untuk mempersiapkan Idul Fitri, tapi bagaimana modal mal itu kita gunakan secara maksimal ya, untuk sedekah di bulan Ramadan, menyiapkan buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa, menyiapkan sahur untuk orang-orang yang sahur ya. Atau kita berbagi dengan fakir miskin, berbagi dengan anak-anak yatim ya, berbagi dengan kaum-kaum du'afa di sekeliling kita ya, itu semuanya butuh mal, itu semuanya butuh harta. Nah, kalau kita tidak punya modal ini, ya otomatis kita tidak bisa mengeluarkan itu, tidak bisa bersedekah, tidak bisa berbagi ya. Makanya ini juga sangat penting ya, juga sangat penting. Nah, sehingga para jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ketika kita memiliki 4 bekal ini ya, mulai dari bekal rohiyah ya, kemudian bekal ilmiah, bekal jasadiyah, dan bekal apa? Maliyah, maka puasa kita ini akan semakin berkualitas ya, akan semakin berkualitas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, kemudian yang kita perlu kuatkan yang ketiga ini adalah menguatkan dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kesempatan Ramadan inilah kesempatan untuk melebur dosa kita. Maka ada istilah Ramadan itu adalah bulan bonus ya, bulan bonus. Artinya apa? Artinya Allah itu betul-betul memberikan bonus yang luar biasa ketika orang-orang menjalankan puasa di bulan Ramadan ini. Orang-orang menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini. Salah satu bonus yang diberikan oleh Allah adalah bonus ampunan ya, bonus ampunan. Maka ya, ini yang harus kita kuatkan. Kita menyadari ya, 11 bulan kemarin itu betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan ya, sangat banyak dan sudah menumpuk sekali. Ibarat tabungan itu saldonya banyak, tapi saldo ini bukan saldo kebaikan, tapi saldo keburukan.
ya, saldo keburukan. Artinya timbangan-timbangan keburukan kita ini sudah overload. Maka dengan hadirnya bulan Ramadan ini kesempatan yang luar biasa. Ya, kesempatan yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memaksimalkan untuk meleburkan dosa kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka kita gunakan semuanya wasilah-wasilah yang Allah hadirkan itu, ya, berupa puasa, berupa sholat tarawih, ya, berupa sedekah. Itu bagaimana bisa melebur dosa-dosa kita. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah SWT, maka dosa-dosanya akan diampuni. Maka dosa-dosanya yang lalu, ya, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qama, berdiri untuk sholat, ya, di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama. Nah, jadi ini yang harus menjadi komitmen, ya, harus menjadi komitmen kita semua. Allah hadirkan Ramadan ini, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi karena kita tidak bisa memaksimalkan, ya, kita tidak bisa memaksimalkan. Ya, untuk itu perlunya kita bekali, ya, perlunya kita kuatkan diri kita ini dengan hal-hal yang sebagaimana saya sampaikan tadi. Niatnya diperbaiki, niatnya dikuatkan, bekalnya dikuatkan, ya, kemudian taubatnya ini betul-betul dimaksimalkan. Sehingga berakhirnya Ramadan ini, ya, kita menjadi orang-orang yang fitrah, ya, orang-orang yang suci kembali. Karena apa? Dosa-dosa kita ini sudah dilebur, sudah dihapuskan oleh Allah SWT. Nah, sehingga, ya, kita seperti bayi yang baru lahir yang tidak memiliki dosa, ya, tidak memiliki dosa. Ya. Inilah para jemaah, ya, agar Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita ini betul-betul bisa maksimal, bisa betul-betul bisa berkualitas, dan kita menjadi orang-orang yang sebagaimana Allah sampaikan, la'allakum tattaqun, orang-orang yang meraih gelar takwa. Dan itulah gelar yang sangat luar biasa dibandingkan dengan gelar-gelar yang lain. Nah, tentunya, ya, untuk memaksimalkan bulan Ramadan ini, ya, perlu kesungguhan, ya, perlu mujahadah, ya, perlu mujahadah, ya. Jadi kita harus betul-betul sungguh-sungguh, ya, di dalam memanfaatkan waktu demi waktu kita. Jangan sampai waktu-waktu kita ini menjadi waktu-waktu yang sia-sia, ya. Tapi bagaimana waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan itu betul-betul bernilai manfaat, ya, bernilai pahala, ya, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkualitas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ramadan juga sebagai, ya, sarana perbaikan, ya, sebagai sarana perbaikan. Apa saja yang diperbaiki dalam bulan Ramadan ini? Tentunya yang perlu kita perbaiki dalam bulan Ramadan ini adalah
memperbaiki iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syarat ya untuk menjalankan puasa ini ya, atau panggilan puasa ini diperuntukkan untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Pertanyaannya, apakah kita ini apa namanya? Apakah kita ini orang yang beriman? Itu pertanyaannya. Terus sejauh mana keimanan kita kepada Allah? Karena orang yang beriman itu adalah orang yang betul-betul yakin dengan perintah Allah. Ketika ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ketika kita merasa orang yang beriman, berarti sudah tidak ada lagi keraguan di dalam diri kita. Kalau masih ada keraguan, ini yang harus diperbaiki. Nah, Ramadan inilah sarana untuk memperbaiki keimanan kita kepada Allah, sehingga iman yang hadir dalam hati kita ini bukan iman yang ada keraguannya, iman yang memang betul-betul yakin, mantap 100%. Ya. Karena ada juga orang-orang yang berpuasa itu tidak dilandasi dengan keyakinan. Ya. Allah sudah sampaikan banyak sekali keutamaan-keutamaan ya, Ramadan, keutamaan-keutamaan puasa. Itu tetap saja, ya, tetap saja tidak menguatkan keyakinannya. Tidak menguatkan keyakinan. Nah, sehingga perlunya ya kita semua ini betul-betul ya, bagaimana bisa menjadikan Ramadan ini untuk memperbaiki iman kita. Nah, sehingga puasa yang kita lakukan karena dasar iman tadi, maka Allah akan apa? Sebagaimana tujuan puasa la'allakum tattaqun, maka ketakwaan itu akan dihadirkan oleh Allah kepada kita. Akan tetapi kalau puasa kita ini bukan karena didasarkan pada iman, maka mustahil ketakwaan itu akan hadir di dalam diri kita. Untuk itu mari kita semua memohon kepada Allah SWT agar di dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan ini betul-betul diberikan bimbingan, diberikan ma'unah, diberikan pertolongan, sehingga di dalam menjalankan puasa ini betul-betul bisa maksimal dan kita semua bisa meraih gelar takwa. Dan insya Allah jaminan surga akan diberikan bagi orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.